mengenai hasil objek penelitian kami, yaitu UMKM Ayam Geprek Amanda, yang mana kelompok kami telah menyelesaikan use case diagram, skenario, dan activity diagram. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya, Sarah Amalia, NPM 2024-210044. Saya M. Warifah Rahman dengan NPM 2024-210010. Saya Rizky Barka dengan NPM 2024-210102. Saya Intan Nur Faiza dengan NPM 2024-210019. Saya Tri Fitri Rahmada dengan NPM 2024-210081. Saya Rosadila Putri Nemeri dengan NPM 2024-210061. Baiklah, video selanjutnya kami akan mempresentasikan materi atau hasil dari kerja kami berdasarkan tugas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nining Aryati, Magister Komputer, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek. Perkenalkan, saya Sarah Amalia, selaku Ketua Kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil objek penelitian dan rancangan kami untuk proyek yang berjudul Sistem Informasi Promosi Produk UMKM Ayam Geprek Amanda berbasis web. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang sebuah sistem yang dapat membantu meningkatkan pemasaran dan efisiensi operasional dari UMKM Ayam Geprek Amanda dengan pendekatan berorientasi objek yang telah kami pelajari. Baik, pada materi pertama ada definisi use case. Mari kita pahami apa itu use case. Secara sederhana, use case adalah teknik untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana seseorang yang biasa kita sebut sebagai aktor berinteraksi dengan sebuah sistem untuk menyelesaikan sebuah tujuan. Dengan use case ini, kita dapat menceritakan fungsi-fungsi apa saja yang disediakan sistem dari sudut pandang penggunanya. Pendekatan ini sangat membantu untuk memahami alur kerja dengan lebih jelas dan terstruktur. Adapun tujuan umum sistem ini dibangun, yang pertama untuk meningkatkan promosi dan memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, mempermudah penyampaian informasi produk dan promo. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, kemudahan akses bagi semua pihak. Yang keempat, secara langsung bertujuan untuk meningkatkan minat beli pelanggan. Ada juga target pengguna, yang mana pada sistem ini memiliki 4 target utama. Yang pertama, pelanggan umum yang ingin melihat produk. Yang kedua, pelanggan baru yang ingin registrasi dan memesan. Yang ketiga, pelanggan tetap yang sudah sering melakukan pembelian. Dan yang terakhir, pemilik atau admin yang mengelola seluruh data dan transaksi di dalam sistem. Gambaran konteks, UMKM Ayam Geprek Amanda merupakan sebuah usaha kuliner yang bergerak dalam penjualan ayam geprek dengan menu paket makan. Usaha ini masih dikelola secara sederhana dan kegiatan pelayanannya dilakukan secara langsung atau offline. Untuk kegiatan promosi, sebelumnya UMKM ini hanya mengandalkan media sosial sederhana seperti WhatsApp serta informasi dari mulut ke mulut. Akibatnya, informasi mengenai menu, harga, dan promo seringkali tidak tersampaikan secara optimal kepada calon pelanggan. Hal ini membuat promosi yang dilakukan belum maksimal dan belum mendukung perkembangan usaha secara penuh. Adapun masalah yang dihadapi saat ini, UMKM Ayam Geprek Amanda saat ini masih menghadapi beberapa kendala dalam proses promosi. Pertama, usaha ini hanya dikenal oleh warga sekitar sehingga jangkauan pasarnya masih sempit. Informasi mengenai menu, harga, dan promo itu belum dapat tersampaikan secara luas.
Selain itu, promosi masih dilakukan secara manual sehingga kurang efektif untuk menarik pelanggan baru. UMKM ini juga belum memiliki media promosi yang dapat diakses kapan saja oleh masyarakat, sehingga pelanggan baru kesulitan mendapatkan informasi lengkap tentang produk. Selanjutnya, ada mengapa sih sistem ini dibangun? Karena dengan adanya sistem yang akan kami buat ini, UMKM ini dapat meningkatkan promosi dan pemasaran secara digital, sehingga jangkauannya lebih luas. Sistem ini juga dapat mendukung peningkatan penjualan karena pelanggan dapat dengan mudah melihat menu, harga, dan promo kapan saja. Selain itu, website memudahkan pelanggan dalam mengakses informasi dan melakukan pemesanan. Oke, saya akan memperlihatkan dan menjelaskan fitur-fitur yang dikembangkan dan hal-hal yang tidak termasuk dalam cakupan sistem. Yang pertama ialah registrasi pelanggan. Fitur untuk mendaftar akun baru, pelanggan memasukkan data dasar seperti nama, email, atau nomor telepon sebelum bisa menggunakan sistem. Yang kedua, fitur login. Setelah mendaftar, pengguna masuk ke akunnya masing-masing, admin ke admin, pelanggan ke pelanggan. Mereka mempunyai akses yang berbeda. Yang ketiga ialah fitur kelola produk yang hanya bisa diakses oleh admin. Admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus produk, misalnya mengatur nama makanan, harga, foto, dan deskripsi menu. Yang keempat ialah fitur katalog, produk, atau menu. Pelanggan bisa melihat daftar menu yang tersedia. Fitur ini mempermudah pelanggan untuk memilih menu. Kelima, kelola promosi, fitur yang bisa hanya diakses oleh admin untuk membuat promo, memberikan diskon, dan mengatur penawaran khusus untuk menarik pelanggan. Oke, yang keenam ialah info promosi. Pelanggan bisa melihat daftar promosi yang sedang aktif, sehingga mereka tahu mana yang promosi, mana yang enggak. Yang ketujuh, kelola pesanan. Pelanggan melakukan pemesanan makanan dari katalog, memilih jumlah, lalu mengirim pesanan ke sistem. Yang kedelapan ialah verifikasi pesanan. Admin mengecek pesanan pelanggan, apakah valid, tersedia, atau sedang siap diproses. Yang kesembilan, pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai total pesanan melalui cash atau QRIS. Ke-10, verifikasi pembayaran. Admin mengecek apakah bukti pembayaran sudah benar sebelum pesanan diproses lebih lanjut. Jika benar, pelanggan akan langsung menerima notifikasi lunas. Jika gagal, maka akan muncul notifikasi gagal. Yang terakhir ialah laporan penjualan. Sistem menyediakan laporan yang berisi data transaksi dan penjualan. Ini membantu admin melihat perkembangan usaha. Selanjutnya, ada hal-hal yang tidak ikut dikembangkan. Artinya sistem tidak mengatur proses ini karena sudah berada di luar kebutuhan atau terlalu overpower. Yang pertama ialah manajemen stok bahan baku. Sistem tidak menghitung stok bahan seperti sayuran, ayam, atau bumbu dapur. Itu dihitung secara manual oleh pemilik usaha. Kedua, operasi dapur atau proses memasak. Kegiatan memasak tidak dilakukan oleh sistem. Sistem hanya mengatur pesanan, bukan proses produksi makanan di dapur. Ketiga, yaitu pengelolaan karyawan. Sistem tidak mengatur data karyawan, absensi, jadwal kerja, atau gaji. Fokusnya hanya pada penjual dan pesanan. Keempat, sistem pengantar atau kurir. Pengaturan kurir bukanlah bagian dari sistem. Pengantar bisa dilakukan secara manual atau menggunakan pihak ketiga. Yang terakhir, fitur review atau rating pelanggan. Sistem tidak menyediakan fitur pelanggan seperti memberikan bintang atau komentar terhadap produk. Itu kami tidak membuat itu. Tidak sampai ke sana maksudnya. Dan itulah penjelasan singkat mengenai fitur yang dikembangkan dan fitur yang tidak dimasukkan ke dalam sistem. Semoga jelas dan mudah dipahami. Thank you. Di sini saya akan melanjutkan tentang kebutuhan fungsional. Di sini kami menyediakan 11 fungsional, yaitu 1. Registrasi yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan membuat akun baru. Dan 2. Login yang dilakukan oleh admin dan pelanggan, memverifikasi admin dan pelanggan. 3. Kelola produk yang dilakukan oleh admin, tambah, ubah, hapus, dan simpan produk.
4. Katalog produk atau menu yang dilakukan oleh pelanggan menampilkan menu, harga, dan detail produk. 5. Kelola promosi yang dilakukan oleh admin, tambah dan hapus promosi. 6. Info promosi yang dilakukan oleh pelanggan menampilkan promo yang sedang aktif. 7. Kelola pesanan yang dilakukan oleh pelanggan membuat pesanan dan menyimpan status awal. 8. Verifikasi pesanan yang dilakukan oleh admin menyetujui atau menolak pesanan. 9. Pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan, upload bukti pembayaran. 10. Verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh admin mengecek bukti pembayaran ke status lunas atau gagal. Terakhir, laporan penjualan yang dilakukan oleh admin menampilkan laporan dan ekspor PDF atau Excel. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, ada keamanan. Sistem menyediakan login untuk membatasi akses admin dan pelanggan. Validasi data untuk mencegah kesalahan input. Data akun, username atau password disimpan dengan aman. Sistem hanya mengizinkan admin mengelola produk, promosi, dan pesanan. Bukti pembayaran tersimpan di dalam database dengan aman. Dan yang kedua, ada performa. Sistem dapat menampilkan menu, promo, dan pesanan dengan cepat. Proses penyimpanan produk, pesanan, dan laporan dilakukan secara efisien. Halaman website responsif dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat. Dan yang ketiga, ada usability atau kemudahan penggunaan. Desain sederhana sehingga mudah dipahami pelanggan dan admin. Navigasi menu mudah diakses seperti produk, promo, pesanan, dan laporan. Proses pemesanan dan pembayaran mudah dilakukan oleh pelanggan. Tampilan website ramah pengguna atau user-friendly. Pesan kesalahan dan notifikasi sistem mudah dimengerti pengguna. Di sini saya akan melanjutkan bagian stakeholder dan aktor. Di dalam tabel ini terdapat dua bagian, aktor, dan peran atau interaksi dengan sistem. Aktor di sini terdapat dua peran juga, yaitu admin dan pelanggan. Admin di sini bertugas sebagai mengelola seluruh data produk, promosi, dan laporan penjualan. Sedangkan pelanggan di sini berperan sebagai mengakses sistem untuk melihat produk, melakukan pemesanan, dan pembayaran. Atau secara singkatnya, admin di sini bertugas sebagai orang yang mengatur seluruh kegiatan penjualan. Sementara pelanggan ialah konsumen yang melakukan pemesanan produk pada suatu penjualan. Baiklah, pada part ini saya akan menjelaskan secara singkat use case diagram yang telah kelompok kami buat. Pada diagram ini terdapat dua aktor utama, yang pertama admin dan yang kedua pelanggan. Keduanya harus melalui proses login dan untuk pelanggan tersedia juga proses registrasi. Adapun admin memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, kelola produk yang akan memperbarui katalog produk menu yang bisa dilihat oleh pelanggan. Yang kedua, kelola promosi yang akan muncul di halaman info promosi. Yang ketiga, verifikasi pesanan, dan yang keempat, verifikasi pembayaran untuk memastikan pesanan dan pembayaran pelanggan telah valid. Dan yang terakhir, untuk melihat laporan penjualan, melihat hasil transaksi penjualan yang telah terjadi. Sementara itu, pelanggan juga dapat melihat katalog produk atau menu, terus melihat info promosi, selanjutnya bisa membuat pesanan melalui kelola pesanan, dan yang terakhir melakukan pembayaran sesuai pesanan yang telah dibuat. Jadi sejumlah proses seperti promosi, pesanan, dan pembayaran menggunakan relasi include untuk menunjukkan bahwa proses tersebut saling terkait dan merupakan bagian dari alur transaksi utama. Secara keseluruhan, diagram ini menggambarkan alur kerja sistem pemesanan yang terstruktur, mulai dari pelanggan melihat produk hingga admin memverifikasi transaksi dan menghasilkan laporan penjualan. Baiklah, setelah saya menjelaskan use case diagram, maka pada part
ini saya akan menjelaskan salah satu dari skenario use case diagram. Yang pertama itu ada registrasi. Skenario ini menggambarkan interaksi antara pelanggan sebagai aktor dengan sistem, yang mana kondisi awalnya pelanggan belum memiliki akun, dan untuk kondisi atau tujuan akhirnya akun pelanggan tersimpan dalam database dan dapat digunakan untuk login. Dan alur utama dalam sistem ini, yang pertama, pelanggan mengakses halaman registrasi. Yang selanjutnya, sistem akan menampilkan formulir registrasi. Setelah sistem mengirim formulir registrasi, maka pelanggan akan mengisi data pribadi seperti nama, email, dan password. Setelah pelanggan mengisi semua data, maka sistem akan menunggu input datanya selesai. Dan jika data input selesai, maka aktor akan menekan tombol login. Setelah aktor menekan tombol login, maka sistem akan memvalidasi data input. Jika datanya valid, maka sistem akan menyimpan data ke database dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Nah, jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau error. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan materi mengenai skenario use case login. Deskripsinya, pada proses login, aktor akan memasukkan username dan password untuk dapat mengakses sistem. Aktornya terdapat admin dan juga pelanggan. Preconditionnya, sebelum melakukan login, aktor harus sudah terdaftar di database terlebih dahulu, yang dimana sebelumnya pengguna telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Postcondition, jika proses login berhasil, maka aktor akan masuk ke halaman utama. Di sini ada aksi aktor yang pertama. Aktor akan membuka halaman login pada website. Kedua, aktor akan memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Kemudian, yang ketiga, aktor akan menekan tombol login untuk memproses data yang dimasukkan. Reaksi sistem yaitu akan melakukan verifikasi terhadap data username dan password yang dimasukkan. Jika data benar, sistem akan menampilkan halaman utama yang sesuai dengan peran aktor. Jika data salah, sistem memberikan pesan error bahwa login gagal. Baiklah, selanjutnya yaitu ada skenario use case kelola produk. Deskripsinya, admin mengelola data produk ayam geprek. Admin dapat menambah atau mengubah data produk melalui menu kelola produk. Aktornya yaitu admin. Preconditionnya, admin sudah login ke sistem. Postcondition, perubahan data produk berhasil disimpan dan ditampilkan di halaman pelanggan. Adapun aksi aktor, pertama, admin akan memilih menu kelola produk. Kemudian, reaksi sistem akan menampilkan daftar produk yang sudah tersimpan di database. Selanjutnya, aktor, yaitu admin, akan memilih salah satu aksi, tambah produk, ubah produk, atau hapus produk. Reaksi sistem, jika admin memilih tambah atau ubah produk, sistem menampilkan formulir produk untuk diisi oleh admin. Kemudian, admin akan menekan tombol simpan atau konfirmasi untuk menyimpan data. Reaksi sistem akan memvalidasi kelengkapan data produk. Jika data valid, sistem menyimpan perubahan ke database dan menampilkan notifikasi bahwa proses berhasil. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan meminta admin memperbaiki data terlebih dahulu. Activity diagram katalog produk atau menu. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, terdapat dua bagian, yaitu aktor dan sistem. Dan yang sudah saya jelaskan tadi, aktor di sini meliputi dua peran, yaitu admin dan pelanggan. Awal mulanya, si aktor akan mengakses halaman katalog produk atau menu. Kemudian sistem akan membacanya
dan akan menampilkan data produk dari database. Kemudian dilanjutkan lagi dari aktor akan melihat daftar produk dan detailnya. Kemudian sistem akan membacanya dan akan menyediakan tombol untuk melakukan pemesanan. Kemudian selesai. Skenario use case kelola promosi atau menu. Aktor di sini hanya meliputi admin, deskripsi, admin membuat dan mengatur promosi produk. Precondition, admin sudah login ke sistem, dan post condition, informasi promosi tersimpan dan ditampilkan kepada pelanggan. Alur use case-nya dapat kita analogikan seperti ini. Aktor akan memilih menu kelola promosi, kemudian akan menentukan ingin menambah atau menghapus promo dalam suatu produk. Kemudian akan menyimpan ke dalam pengaturan. Sistem akan bereaksi dengan cara menyimpan data promosi ke dalam database, kemudian memperbarui halaman info promosi untuk pelanggan. Kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario use case info promosi. Pada use case info promosi, pelanggan mengakses halaman promo untuk melihat penawaran yang sedang berlaku. Sistem kemudian mengambil data promosi dari database dan menampilkannya di halaman pelanggan. Setelah itu, pelanggan dapat memilih salah satu promosi untuk melihat detail informasinya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan skenario use case kelola pesanan. Pada use case kelola pesanan, pelanggan mulai dengan memilih produk dari katalog. Setelah itu, pelanggan menentukan jumlah yang ingin dibeli dan mengonfirmasi pesanan. Sistem lalu menyimpan pesanan tersebut ke database dan menampilkan status pesanan sebagai menunggu verifikasi oleh admin. Pada use case kelola pesanan, admin melakukan pengecekan terhadap pesanan yang masuk dari pelanggan. Admin membuka menu verifikasi pesanan, lalu sistem menampilkan daftar pesanan yang masih menunggu pengecekan. Admin memilih salah satu pesanan untuk dilihat detailnya, kemudian memeriksa apakah data pesanan sudah benar. Setelah itu, admin menentukan keputusan dengan menekan tombol verifikasi atau tolak. Sistem akan memperbarui status pesanan sesuai pilihan admin dan mengirim notifikasi ke pelanggan. Terakhir, admin kembali ke daftar pesanan dan sistem menampilkan daftar terbaru. Selanjutnya, skenario pembayaran. Pada skenario ini, pelanggan melakukan pembayaran untuk pesanan yang sudah diverifikasi oleh admin. Pelanggan membuka halaman pembayaran, kemudian memilih metode pembayaran yang tersedia dan mengunggah bukti transfer jika menggunakan metode seperti QRIS. Setelah itu, pelanggan menekan tombol kirim. Sistem lalu menyimpan bukti pembayaran tersebut dan otomatis mengubah status pesanan menjadi menunggu verifikasi pembayaran. Demikian proses pembayaran tercatat dan siap diperiksa oleh admin. Selanjutnya, skenario use case verifikasi pembayaran. Aktornya admin. Use case ini menjelaskan bagaimana admin memeriksa dan memverifikasi pembayaran dari pelanggan. Preconditionnya adalah pelanggan telah melakukan pembayaran. Post conditionnya adalah status pesanan menjadi lunas atau gagal. Alur berjalannya use case. Admin membuka menu verifikasi pembayaran, lalu melihat bukti pembayaran, dan admin memilih menyetujui atau menolak pembayaran. Kemudian, jika disetujui, sistem akan memperbarui status pembayaran di database, lalu mengirim notifikasi disetujui, dan status pembayaran berubah menjadi lunas. Jika menolak, sistem akan mengirimkan notifikasi hasil verifikasi ditolak, lalu status pembayarannya berubah menjadi gagal. Selanjutnya, skenario use case laporan penjualan. Aktornya admin. Use case ini menjelaskan bagaimana admin melihat laporan hasil penjualan dari sistem. Preconditionnya adalah data transaksi penjualan tersedia di sistem. Post conditionnya adalah laporan penjualan ditampilkan atau dapat diunduh. Alur berjalannya use case. Admin memilih menu laporan penjualan, lalu sistem menampilkan form untuk memilih periode laporan. Dan admin menentukan periode waktu laporan tersebut, lalu menekan tombol tampilkan. Sistem akan menampilkan data penjualan dari database sesuai periode. Dan kemudian sistem menampilkan laporan dalam bentuk tabel atau grafik dan menyediakan opsi ekspor, PDF, atau Excel. Sebelum memasuki penjelasan dari activity diagram kami,
Kami akan menjelaskan sedikit dulu tentang definisi activity diagram dan tujuannya. Tujuan activity diagram dibuat, tapi tujuannya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan bagian definisi activity diagram. Activity diagram adalah diagram dalam UML yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu proses berjalan dalam sebuah sistem. Diagram ini membantu melihat urutan kegiatan apa saja yang dilakukan dan bagaimana tiap aktivitas saling terhubung dari mulai sampai selesai. Adapun tujuan utama pembuatan activity diagram, yang pertama memvisualisasikan alur untuk menggambarkan alur proses sistem dari awal hingga akhir pada setiap use case. Yang kedua, untuk menjelaskan interaksi antara aktor dan sistem dalam bentuk langkah-langkah yang logis dan berurutan. Yang ketiga, panduan pengembangan, yang mana membantu tim pengembang memahami logika bisnis secara mendalam sebelum memulai menulis kode. Dan yang keempat, optimasi sistem. Dengan memetakan alur aktivitas, kita dapat mendeteksi lebih dini potensi kesalahan atau pengulangan proses yang tidak perlu, sehingga sistem akhir dapat dirancang dengan lebih efisien dan efektif. Berikut ini adalah gambar activity diagram pada bagian registrasi, yang mana terdapat aktor dan sistem. Yang pertama, aktor ini adalah pelanggan, yang mana pelanggan mengakses halaman registrasi terlebih dahulu. Setelah pelanggan mengakses halaman registrasi, maka sistem akan menampilkan form registrasi. Setelah sistem menampilkan, maka pelanggan atau aktor akan diminta untuk mengisi data pribadi seperti username, password, dan nama atau email. Setelah aktor mengisi semua data pribadinya, sistem akan menunggu inputnya sampai selesai. Jika input data selesai, maka pelanggan atau aktor akan melanjutkan untuk menekan tombol login. Setelah tombol login ditekan, maka sistem akan bereaksi untuk memvalidasi data input. Jika datanya valid, maka sistem akan menampilkan pesan atau notifikasi bahwa registrasi berhasil. Jika datanya tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan atau error. Selanjutnya terdapat activity diagram login. Di sini terdapat activity diagram login. Pada activity diagram login ini ditunjukkan alur aktivitas antara aktor dengan sistem saat melakukan proses login. Proses dimulai ketika aktor membuka halaman login pada sistem. Selanjutnya, aktor akan memasukkan username dan password ke dalam form login yang sudah tersedia. Setelah mengisi data, aktor menekan tombol login sebagai pemicu agar data dikirimkan ke sistem untuk diverifikasi sistem, kemudian melakukan proses verifikasi, yaitu memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di dalam database. Pada tahap ini terdapat percabangan keputusan. Jika data benar, sistem akan mengarahkan aktor ke halaman utama sesuai dengan peran masing-masing. Misalkan admin masuk ke halaman admin dan pelanggan masuk ke halaman pelanggan. Tetapi jika data salah, sistem akan menampilkan pesan error atau notifikasi bahwa login gagal. Setelah hasil keputusan ditampilkan, aktivitas login dinyatakan selesai, baik itu berhasil masuk ataupun gagal. Untuk reaksi sistem hapus produk, sistem mengkonfirmasi untuk menghapus produk dan selanjutnya sistem akan menghapus data produk. Kemudian sistem akan menyimpan data ke database dan sistem akan menampilkan daftar produk terbaru di halaman pelanggan. Selanjutnya terdapat activity diagram kelola produk. Pada activity diagram ini dijelaskan bagaimana alur proses admin dalam mengelola data produk pada sistem informasi promosi berbasis web. Diagram ini memperlihatkan alur aktivitas antara aktor dengan sistem saat admin masuk ke sistem hingga proses penyimpanan data produk yang telah ditambahkan.
diubah atau dihapus. Proses diawali ketika admin ingin melakukan pengelolaan produk. Admin akan memilih menu kelola produk. Setelah admin memilih fitur tersebut, sistem akan menampilkan daftar produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menampilkan tombol untuk menambah produk baru, mengedit produk, atau menghapus produk. Pada titik ini terdapat 3 kemungkinan aksi yang dapat dilakukan admin. Jika admin memilih tambah produk, langkah yang terjadi pertama, sistem akan membuka form tambah data produk. Kemudian admin akan mengisi formulir produk. Selanjutnya, sistem akan melakukan validasi data. Jika valid, sistem menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi berhasil. Kemudian, sistem menyimpan data produk ke database dan menampilkan produk baru di halaman pelanggan. Tapi, jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan penegasan ulang. Jika admin memilih hapus produk, sistem akan menampilkan konfirmasi penghapusan. Jika admin menyetujui penghapusan, sistem akan menghapus data produk dari database. Proses pengelolaan produk berakhir setelah admin melakukan tindakan dan sistem menyimpan data dengan sukses. Activity diagram katalog produk atau menu. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, terdapat 2 bagian, yaitu aktor dan sistem. Dan yang sudah saya jelaskan tadi, aktor di sini meliputi 2 peran, yaitu admin dan pelanggan. Awal mulanya, si aktor akan mengakses halaman katalog produk atau menu. Kemudian, sistem akan membacanya dan akan menampilkan data produk dari database. Kemudian dilanjutkan lagi dari aktor akan melihat daftar produk dan detailnya. Kemudian, sistem akan membacanya dan akan menyediakan tombol untuk melakukan pemesanan. Kemudian selesai. Activity diagram kelola promosi. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat 2 bagian, aktor dan sistem. Perbedaannya hanya terdapat di dalam aktor, yaitu hanya meliputi admin saja. Awal mulanya, si aktor akan memilih menu kelola promosi. Kemudian, dia akan menentukan ingin menambah atau menghapus promo dalam suatu produk. Kemudian, aktor akan menyimpannya ke dalam pengaturan. Kemudian, sistem akan membacanya dan menyimpan data promosi ke dalam database. Setelah sistem menyimpan data promosi ke dalam database, ia akan memperbarui halaman info promosi untuk pelanggan. Kemudian selesai. Activity diagram info promosi. Activity diagram ini menunjukkan alur ketika pelanggan ingin melihat info promosi. Pertama, pelanggan membuka halaman promosi, lalu sistem mengambil data promosi dari database dan menampilkannya. Setelah itu, pelanggan dapat melihat daftar dan detail promo yang tersedia. Proses selesai, setelah itu informasi ditampilkan. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram kelola pesanan. Diagram ini menggambarkan proses ketika pelanggan melakukan pemesanan. Pelanggan memilih produk, menentukan jumlah, dan mengonfirmasi pesanan. Setelah itu, sistem menyimpan pesanan ke database, lalu menampilkan status menunggu verifikasi. Setelah status tampil, proses dianggap selesai. Dalam diagram kelola pesanan, proses admin dalam memverifikasi pesanan, admin memulai dengan membuka menu verifikasi pesanan. Lalu sistem langsung menampilkan daftar pesanan yang belum diverifikasi. Setelah itu, admin memilih salah satu pesanan dan sistem menampilkan detail lengkapnya. Admin kemudian memeriksa kebenaran data pesanan, lalu menentukan keputusan dengan menekan tombol verifikasi atau tolak. Jika pesanan diverifikasi, sistem menyimpan berubah dan mengirim notifikasi terverifikasi ke pelanggan. Jika ditolak, sistem juga menyimpan data dan mengirim notifikasi ditolak. Setelah selesai, proses berakhir. Selanjutnya, langkah pelanggan melakukan pembayaran. Proses dimulai ketika pelanggan membuka halaman pembayaran, pelanggan memilih metode pembayaran,
dan mengunggah bukti transfer jika menggunakan QRIS. Setelah itu, pelanggan menekan tombol kirim, sistem kemudian menyimpan bukti pembayaran dan mengubah transfer pesanan menjadi menunggu verifikasi pembayaran. Proses pun selesai. Selanjutnya, activity diagram verifikasi pembayaran. Proses ini dimulai ketika admin membuka menu verifikasi pembayaran, lalu melihat bukti pembayaran, dan admin harus memilih apakah pembayaran tersebut disetujui atau ditolak. Jika ditolak, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan bahwa verifikasi ditolak dan status pembayaran menjadi gagal. Jika disetujui, sistem akan memperbarui status pembayaran di database, lalu mengirimkan notifikasi disetujui dan status pesanan akan berubah menjadi lunas. Proses ini akan berakhir ketika status pembayaran berubah menjadi lunas atau gagal. Activity diagram laporan penjualan. Dimulai ketika admin membuka halaman laporan penjualan, kemudian sistem akan menampilkan form untuk memilih periode laporan. Admin akan menentukan periode waktu laporan tersebut yang ingin dilihat dan menekan tombol tampilkan. Kemudian sistem akan menampilkan data penjualan dari database sesuai periode. Sistem menampilkan laporan dalam bentuk tabel grafik dan menyediakan opsi ekspor, PDF, atau Excel. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada yang kurang. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.